Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempersiapkan diri untuk masa depan kita, yaitu masa depan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi setelah kematian, dengan bermuzakarah, berbicara tentang poin ketiga pada subuh hari ini insyaallah, yaitu tentang kewajiban orang meninggal, kewajiban terhadap orang hidup kepada orang meninggal, yaitu mengafani. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, albisu min siyabikumul bayad, pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairis siyab, karena pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik. Itu sebabnya kita dianjurkan pada hari Jumat untuk memakai pakaian yang berwarna putih sebagai bentuk pelengkap sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffinu fiha mautakum, kafanilah orang meninggal kalian pada pakaian putih tersebut. Jadi kafan berwarna putih itu tidak wajib. Kafan berwarna putih sunnah saja. Tapi walaupun sunnah, semua orang sepakat untuk melakukannya, enggak ada khilafiyah dalam hal ini. Enggak ada yang mau diberikan kafan merah, kafan hijau karena partainya warna hijau misalnya. Enggak ada kaum muslimin, Bapak Ibu menikah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan manusia, mereka sangat bersungguh-sungguh sekali dalam dua hal. Yang pertama ketika akad nikah. Ya, akad nikah ini sangat bersungguh-sungguh sekali. Padahal sudah sah tetap juga dibilang tidak sah. Aku nikahkan kepadamu putriku dengan mas kawin sekian, saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar sekian. Katanya belum sah. Kenapa belum sah? Satu bilang mahar, satu bilang mas kawin. Kemudian kalau tidak bersambung enggak sah. Tunai baru sah. Kalau panjang naiknya. Nah, ini terlalu berlebihan. Padahal kata para ulama, nikah itu bercanda serius sah saja. Salasun jidduhan najid wa hazlun najid. Tiga perkara kalau kita buat bercanda dia jadi sungguh-sungguh, kalau dibuat sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Yang pertama talak, ini enggak boleh dibuat candi-candaan, bergurau. Misalnya sepasang suami istri ikut sinetron, dalam sinetron itu dia melakukan talak sama istrinya, ya jatuh talaknya. Walaupun itu drama, walaupun itu cuman cerita, tetap jatuh talak. Karena kata Nabi kalau sungguh-sungguh jatuh, enggak sungguh-sungguh juga jatuh. Itu juga akad nikah. Akad nikah kalau sungguh-sungguh jatuh, enggak sungguh-sungguh juga jatuh. Guru misalnya di kelas mencontohkan bab nikah pada santrinya, senikahkan sama kamu putri saya di mahar sekian. Kata santrinya, seterima nikahnya putri ustaz. Selesai. Jadilah dia sepasang suami istri.
Saksinya yang mana? Saksinya itu santri kawan-kawan yang lain. Yang kedua mati. Nah, mati ini dibuat sungguh-sungguh. Kalau sudah terbaring, kafannya putih, padahal kan boleh saja hitam. Boleh juga hijau, coklat. Tapi semua orang bersepakat kalau meninggal dunia itu mesti dibuat pasti sekali. Harus ini, harus itu. Padahal kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang harus ini dan harus itu adalah ketika kita hidup ini. Walaupun bagaimanapun seseorang menyelenggarakan jenazah kita, tapi ketika hidup kita sembarangan, tetap aja hasilnya sembarangan. Tapi apabila ketika hidup ini kita sungguh-sungguh untuk mencari husnul khatimah, walaupun jenazah tidak diselenggarakan karena tidak ada yang menemukan jasad kita, maka tetap saja meninggalnya itu menjadi meninggal yang berkualitas, atau meninggal yang mengawali daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala mengafani jenazah, siapa yang mengafani jenazah maka Allah akan memberikan pakaian kemuliaan kepadanya pada hari kiamat. Ini fadilah yang mengafani jenazah. Nah, kafan itu jumlahnya 5 lapis, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki 3 lapis itu pakaian yang potongan kafan yang sama panjang, itu 3 lapis, tambah dengan gamis, tambah dengan sarung, 5 lapis. Gamis, sarung, tambah 3 lapis di luar. Perempuan di luarnya cuma 2 lapis saja. 3 lapis di dalamnya, mukena, sarung, gamis. Mukena, sarung, gamis, tambah 2 lapis di luar. Nah, 2 lapis yang di luar ini atau 3 lapis yang di luar ini bagi laki-laki itu 1 lembarnya bisa menutup tubuhnya. Tapi kalau badannya terlalu besar misalnya, sehingga 1 lembar itu tidak bisa menutup tubuhnya, dibuat 2 lapis, 2 lembar baru bisa menutup 1 tubuh, itu dianggap 1 lapis. Apabila badan terlalu besar sekali, sehingga 1 lembar pakaian itu kalau kita gulung tidak bisa, terpaksa didempet 2, baru bisa digulung, itu baru 1. Jadi 1 lapis yang dianggap di sini adalah 1 lapis yang menutupi sekujur tubuh jenazah, maka dianggaplah 1 lapis. Tambah 1 lapis lagi, tambah 1 lapis lagi. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kafannya 3 lapis, tapi karena digulung sekaligus ketiga-tiganya itu dianggap 1. Misalnya 3 lapis didempet, 1, 2, 3 dempet, gulung semuanya, itu 1 lapis namanya. Maka cara menggulungnya adalah 1 per 1. Gulung dulu lapisan dalam, gulung lagi lapisan kedua, gulung lagi lapisan ketiga. Itu yang dianggap 3 lapis. Jadi 3 lapis itu secara hukum 3 lapis. Ada yang 3 lapis kasat mata, tapi secara hukum belum menganggap dia 3 lapis. Nah, secara kasat mata memang 3 kalau kita hitung. Tapi kalau cara penggulungnya cuma sekaligus dilipat ketiga-tiganya, itu dianggap 1 lapis menurut hukum, 3 lapis menurut pandangan kita. Bagaimana menurut pandangan kita 3 lapis, menurut pandangan hukum 3 lapis? Per lapis digulung. Gulung dulu lapisan pertama, selepas itu gulung lapisan ketiga, kedua, kemudian digulung lapisan ketiga. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, gamis yang kita maksudkan tadi itu boleh saja gamis yang kita pakai ketika hidup. Nah, sebaik-baiknya adalah gamis yang kita pakai untuk ibadah salat malam. Siapkan 1 gamis khusus yang kita pakai setiap tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
nanti kita berwasiat kepada saudara kita, kalau saya meninggal, gamisnya yang ini nih yang pakaikan pada saya, seperti wasiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada putri beliau, kalau saya meninggal wahai anakku, kafani ayahmu dengan baju ini. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai ayah, kami mampu membelikan kafan yang bagus. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak perlu orang mati kepada kafan yang bagus, karena orang mati itu juga akan menjadi ulat. Orang yang hidup yang perlu pakaian yang baru. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya kesempatan untuk mendapatkan gamis dari orang soleh, gamisnya yang mungkin dia pakai untuk jihad, misalnya saudara kita pulang di Palestina, dia katakan saya pakai gamis ini untuk jihad. Kalau kita bisa memintanya itu lebih bagus. Nah, Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu baru ditiup malaikat, ditiup-tiup dikit goyang nih. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi perkara yang mengkhawatirkan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datangnya ke masjid. Ketika terjadi angin ribut, beliau datang ke masjid. Terjadi mendung, beliau datang ke masjid. Beliau wajahnya pucat sampai hujan turun. Nah, alhamdulillah kita sudah di masjid, Masya Allah. Jadi ketika terjadi, kecuali kalau darurat dan nampak jatuh bangunannya, baru keluar. Tapi jangan sampai ketika terjadi musibah, sudah ada di tempat yang terbaik di muka bumi, lalu kita lari meninggalkan tempat terbaik ke tempat yang tidak terbaik. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa caranya? Jadi disunahkan untuk meminta kafan atau baju gamis yang mau kita pakai itu dari bekas orang soleh. Riwayatnya ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan baju daripada seorang wanita. Kata seorang wanita, ya Rasulullah, ini gamis saya jahit dengan tangan saya sendiri. Saya hadiahkan untuk tuan. Maka ketika itu Nabi SAW masuk dalam kamar beliau, ganti baju yang baru itu, keluar duduk dengan para sahabat. Lalu seorang laki-laki katakan, ya Rasulullah, berikan gamis itu ke saya. Maka sahabat yang lain merah padam melihat mukanya, melihat tingkah laku daripada sahabat ini. Baru saja Nabi pakai baju baru, sebentar kamu minta. Nabi pun langsung masuk ke kamar, ganti dengan baju yang usang tadi lagi, dan berikan baju gamis yang baru itu kepada sahabat tersebut. Orang semuanya memototin dia. Kata dia, kenapa lihat-lihat saya? Saya minta ini bukan untuk saya pakai, tapi saya minta ini supaya saya jadikan kafan saya nanti. Dan hal itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini disebut dengan hadis takrirat.
apabila sesuatu dilakukan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diperkatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyetujuinya, maka itu adalah sunnah. Maka ulama katakan disunnahkan bagi kita untuk mengambil bekas orang soleh sebagai kain kafan kita. Ini jugalah yang dilakukan oleh anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Minta gamis Nabi seperti yang kita sampaikan tadi malam. Tetapi gamis Nabi tidak bermanfaat baginya karena dia orang munafik. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga gamis kita sendiri. Gamis yang sering kita lakukan untuk salat Jumat, gamis yang kita pakai untuk salat tahajud. Kita bisa berwasiat kepada keluarga kita, pakaikan gamis ini kepada saya ketika saya meninggal dunia. Nah, hal ini bisa kita lakukan kalau ketika meninggalnya tadi itu jasadnya dilenturkan. Tapi kalau nggak dilenturkan, bagaimana memasangkan gamisnya? Atau bisa saja dibedah gamisnya, dirobek dulu baru dipasangkan, kemudian dipeniti kembali juga boleh. Bagaimana caranya? Boleh dan bisa kita pasangkan gamis yang kita pakai waktu hidup dalam beribadah untuk tabarruk. Itu yang disebut dengan tabarruk. Jadi tabarruk dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan bid'ah, bukan amalan yang sesat. Seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berwasiat ketika meninggal dunia kepada keluarga beliau, kalau saya meninggal dunia tolong selipkan rambut ini bawah lidah saya. Ini adalah satu helai rambut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong letakkan nanti di bawah lidah saya, supaya saya mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Walaupun kita menjawabnya bukan pakai bibir, tapi tawasulnya begitu. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sarung. Sarung yang kita pakai juga boleh sarung yang biasa kita pakai hari ini, yang paling sering kita gunakan untuk ibadah, yang paling sering kita gunakan untuk melakukan amalan taat. Kita pesan kepada keluarga, pakaikan sarung ini. Jadi sarung, gamis, ibu-ibu tambah mukena. Mana mukena yang paling lama dipakai untuk sholat? Mana mukena yang paling tua? Mana mukena yang dengan mukena itu dia telah khatamkan Al-Quran? Imam Ahmad bin Hanbal katakan pada anaknya, wahai anakku, di kamar ini jangan kamu buat maksiat, karena bapakmu sudah khatamkan Quran di sini 1000 kali. Jadi ada yang namanya tempat-tempat, ada namanya pakaian-pakaian yang dia mendapatkan keberkahan dikarenakan digunakan untuk ibadah. Mungkin juga ada seseorang berwasiat dikafani dengan kain ihramnya waktu haji. Ini sarung saya, tolong pakaikan sarung ini. Gak ada masalah, itu tabarruk. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu mukenanya, sarungnya, gamisnya, kemudian bapak-bapak sarung dan gamis, kemudian juga disunahkan dipasangkan sorban, nah, atau peci. Maka itu tidak masuk hitungan, sorban dan peci tidak masuk hitungan dalam 5 lapis. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Setiap lapis daripada kafan tersebut dianjurkan dipakaikan parfum. Mungkin parfumnya orang meninggal yang sekarang ada, kemudian ditabur dengan kemenyan yang sudah dihaluskan atau kapur barus yang sudah dihaluskan setiap lapisnya. Kemudian kafan itu disusun secara baik dengan posisi pertama arah kaki ke kiblat juga boleh, atau dengan posisi kanan kepala ke arah kiblat. Jadi boleh dua untuk memposisikan ketika kita mengafani jenazah, kakinya ke arah kiblat atau kepalanya di arah kanan kita ketika kita menghadap kiblat, seperti dia dibaringkan ketika sholat. Seperti itu posisinya, mana yang memungkinkan kita pilih salah satunya. Selepas itu barulah jenazah itu ditutup. Sebelumnya kita lapisi dulu setiap anggota sujud, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, itu dilapisi dulu dengan kapas. Dahi, anggota sujud,
kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari. Itu dilapis dengan kapas, kemudian menutup rongga-rongga dengan kapas. Rongga telinga, rongga hidung, pokoknya semua rongga disunahkan ditutup dengan kapas. Bahkan para ulama sebahagian membuatkan dari kapas itu seperti pempes bagi bayi. Yang di kafannya itu, kafan bagian atas itu dibuat seperti pempes, sehingga tertutup kubul dan duburnya dengan kapas. Tujuannya adalah supaya ketika dia dibaringkan di dalam kubur tidak terlalu cepat untuk dihinggapi oleh serangga karena berbau harum. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika kalian berselawat kepada saya, maka Allah akan kembalikan kepada saya ruh saya dan saya akan balas selawat kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan balas selawat kami? Walaqad arinta, padahal engkau sudah hancur menjadi debu. Kata Nabi SAW, innallaha harrama alal ardi an ta'kulu ajsadal anbiya, atau kama qala habibuna Muhammad SAW. Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasad para anbiya itu tidak hancur oleh tanah, tidak dimakan oleh tanah. Dan para ulama mencarikan riwayat yang lain, para syuhada juga demikian. Orang-orang soleh juga demikian, penghafal Al-Quran juga demikian, sebagian para ulama juga demikian, muazin juga demikian. Muazin yang menandangkan azan karena Allah Subhanahu wa taala setiap 5 waktu, ini jasadnya tidak dimakan oleh tanah, terpelihara sampai hari kiamat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara menghafani. Kemudian kita lipat seperti yang kita sampaikan tadi, lipat dulu barisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, kemudian diikat. Nah, setelah itu dibawalah jenazah tersebut. Dibawanya kakinya duluan atau kepalanya duluan. Ini masalah di masyarakat. Di sini kepala dulu atau kaki, Pak? Kaki. Nah, katanya kita berjalan pakai kaki. Sebetulnya manusia berjalan bukan pakai kaki, tapi pakai kepala. Maka kepala duluan, bukan kaki. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita berjalan pakai kepala atau pakai kaki? Pakai kepala, bukan pakai kaki. Kita lakukan planning dulu. Lepas sini saya ke sana baru ke situ baru ke sana lagi. Jadi kita berjalan ke kepala, maka kepala dulu di depan. Seperti kita lahir ke dunia ini dengan kepala lebih awal. Sebagaimana dalam kitab fikih dikatakan, ketika jenazah mau dimakamkan, diletakkan di ujung kaki kubur. Ini kepala kubur, ini kaki kubur. Maka keranda diletakkan di sini kalau kondisinya memungkinkan. Nah, baru diturunkan ke bawah, kepalanya dulu pelan-pelan, terus baru dimasukkan. Jadi karena kita masuk kubur dulu dengan kepala, keluar ke dunia ini dengan kepala, maka kita berjalan di dunia ini juga dengan kepala, artinya berjalan sesuai dengan planning yang kita susun. Begitu juga orang meninggal, kita bawa kepalanya lebih awal, bukan kakinya. Memang secara zahir berjalan pakai kaki, tetapi secara hakikat manusia yang berakal berjalan pakai kepala. Yang berjalan pakai kaki itu namanya mayat sunsang. Nah, dia berjalan di dunia ini kakinya duluan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dibaringkan jenazah, sebaik-baik jenazah yaitu yang disolatkan oleh 40 orang, atau yang disolatkan oleh 100 orang, atau disolatkan oleh 4 shaf, disolatkan oleh 7 shaf. Ini dapatkan jaminan syafaat pengampunan daripada ibadah solat yang dilakukan pada saat itu. Nah, bagaimana caranya
ketika kita meninggal banyak orang yang tertarik menyolatkan jenazah kita. Caranya dari sekarang, kapan ada kesempatan solat jenazah kita hadir. Kapan ada pengumuman solat jenazah gaib kita ikut. Kapan saja ada jenazah disolatkan dan kita sempat kita datang. Tujuannya untuk apa ya Allah? Hari ini saya mengumpulkan setiap amal ibadah yang saya lakukan untuk solat jenazah supaya jenazah saya disolatkan sebanyak saya mengikuti solat jenazah orang. Kita pengennya 40 orang yang menyolatkan jenazah kita. Kita pastikan sebelum meninggal kita sudah solatkan jenazah 40 orang. Kita pengen jenazah kita disolatkan oleh 100 orang. Kita pastikan jenazah kita sudah solat jenazah itu sebanyak 100 kali di dunia ini. Baik itu jenazah gaib maupun jenazah hadir. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita tidak bisa bayar orang hidup untuk menyolatkan jenazah kita. Kita tidak akan disolatkan karena pangkat dan jabatan kita, karena kita sudah meninggal dunia, dan kita disolatkan oleh orang-orang hidup pada saat itu karena amal kita yang baik sesama mereka sebelumnya, atau jasa-jasa baik kita kepada mereka sebelumnya, atau yang kedua karena kita telah berazam, telah berniat dengan amal soleh solat jenazah yang kita buat selama ini, itu adalah untuk mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya ketika kita meninggal dunia untuk disolatkan. Ini tawasul amal bisa kita buat dari hari ini. Nanti kemarin solat Jumat, solat jenazah, kita katakan ya Allah saya hadir sekarang supaya orang juga hadir nanti ketika saya disolatkan. Besok ada pengumuman lagi, saya solat sekarang, wahai Allah tidak cari apa-apa kecuali hanya Engkau gerakkan hati orang untuk hadir menyolatkan jenazah kita. Anugerah yang sangat besar kalau jenazah kita diletakkan di depan ini, jemaah penuh ke belakang semuanya, itu sudah pasti mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salat jenazah posisi laki-laki imamnya berdiri sejajar daripada dadanya, sementara kalau jenazahnya perempuan imam berdiri sejajar dengan pinggangnya. Kalau jenazahnya dua sekaligus dan mau disolatkan sekaligus itu juga boleh, sebaiknya satu persatu, tapi mau sekaligus juga boleh. Maka jenazah yang dekat kepada imam adalah jenazah laki-laki. Jadi aturannya adalah ni imam, ni jenazah laki-laki, jenazah perempuan, atau jenazah laki-laki, jenazah anak-anak, jenazah perempuan. Jadi urutan yang mulianya itu yang paling dekat ke imam. Itu kalau beda jenis kelamin. Tapi apabila kelaminnya sama, laki-laki kedua jenazah itu atau perempuan kedua-duanya, maka yang dekat dengan imam yang pertama sekali datang ke masjid, itu yang dekat dengan imam. Kalau sekiranya jenis kelaminnya berbeda, maka yang diatur adalah posisi jenazahnya. Imam tetap lurus berdiri. Kalau jenazahnya laki-laki, sejajarkan kepalanya dengan imam. Kalau jenazah perempuan, geser sedikit kerandanya, sejajarkan pinggangnya dengan imam. Maka disolatkanlah kedua-duanya sekaligus atau ketiga-tiganya sekaligus. Maka dengan lafaz, boleh dengan Allahumma ufir lahum, boleh dengan Allahumma ufir lahuma. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam salat jenazah dianjurkan safnya ganjil dengan hadis Nabi yang berbunyi innallaha witrun yuhibbul witra. Kemudian ganjilnya itu diusahakan pada saf laki-laki, jangan saf perempuan. Misalnya 7, 5 laki-laki, 2 perempuan, atau 3 karena perempuan yang banyak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi ganjilnya itu letaknya di laki-laki. Kemudian totalnya juga ganjil. Tapi apabila laki-laki ganjil, perempuan ganjil, totalnya genap. Maka supaya totalnya ganjil dan ganjilnya ada pada laki-laki, maka saf laki-lakinya kita buat 5, saf perempuannya 2. Saf karena perempuannya banyak, saf laki-lakinya 3, perempuannya 4. Totalnya ganjil, laki-laki juga ganjil.
Ini supaya lebih dekat kepada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam solat jenazah maka dianjurkan kepada anak yang paling tua. Tapi dalam mengebumikan, memasukkan dalam kubur, dianjurkan kepada anak yang paling tahu dari hukum hakam. Dibedakan. Mengimami solat jenazah dianjurkan kepada anaknya yang lebih tua, tapi kalau untuk memasukkan jenazah dalam kubur dianjurkan kepada anak yang lebih tahu dia hukum. Kenapa demikian? Karena hukum solat jenazah itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, dan orang yang lebih tua itu lebih khusyuk doanya. Tetapi kalau dalam penguburan itu ada hukum yang sangat detail di situ. Menghadapkan jenazah ke kiblat, membuka kafannya, melapatkan dengan tanah, dan tidak ada orang mengingatkan karena jenazahnya ditutup dengan kain, enggak semua orang bisa melihat, jadi susah untuk mengingatkannya. Maka kata ulama, dalam kubur itu yang lebih mengerti dengan hukum fikihnya, tapi kalau mengimamin tidak perlu terlalu mengerti dengan hukum fikih, pandai wudhu, bisa baca doa, selesai. Karena untuk melakukan salat jenazah bisa belajar 10 menit kalaupun dia enggak pandai. Al-Fatihah hafal, takbir hafal, Al-Fatihah hafal, selawat Nabi juga hafal. Allahumma ighfir lahu. Oh, enggak bisa dia doa Allahumma ighfir lahu saja, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, berkali-kali itu sudah sah. Jadi untuk kita disuruh ngimamin salat jenazah tidak pandai sekalipun, bisa peripat 5 menit bisa ngimami salat jenazah. Tapi kalau untuk hukum dalam mengubumikan, ini mesti keluarganya yang sangat mengerti dengan hukum, karena takut kalau jenazahnya nanti tidak menghadap kiblat, wajib digali kembali untuk dihadapkan ke kiblat. Kalau jenazahnya dia terlentangkan di dalam lahat, wajib dibongkar kembali kuburnya selama belum berubah baunya untuk dihadapkan kembali ke arah kiblat. Tapi kalau jenazah terkubur sebelum disolatkan, tidak perlu dibongkar. Kalau jenazah terkubur sebelum disolatkan, tidak perlu dibongkar, cukup solat di atas kubur. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita berkulit hitam, beliau tugasnya menyapu masjid. Di pagi hari Nabi bersabda, kemana wanita yang biasa nyapu masjid? Ya Rasulullah, sudah meninggal tadi malam. Langsung kami kebumikan. Kata Nabi, kenapa enggak kasih tahu saya? Tolong tunjukkan di mana kuburnya. Lalu Nabi menunjukkan kubur kepada wanita tersebut dan Nabi sholat di atas kubur. Nah, beginilah yang kita anjurkan, yang dianjurkan kepada kita. Sholat gaib itu hanya boleh kalau luar kabupaten. Kalau satu kabupaten yang buat sholat gaib. Tapi kalau beda kabupaten baru boleh sholat gaib. Nah, sekarang kita datang ke situ, mau ziarah, mau takziah, mau melayat, ternyata jenazah sudah dikebumikan. Kita enggak sempat menyolatkannya, maka kita solat di atas kubur. Jadi bukan salat gaib namanya, solat di atas kubur, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad SAW terhadap wanita yang kesehariannya adalah menyapu Masjid Nabawi. Demikian untuk sementara materi pada pagi hari ini. Nanti kita sempurnakan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti pembahasan tentang cara kapan hukum sholatnya, mungkin dari materi pagi ini ada perlu ditanyakan ataupun terkait dengan yang lain, silakan. Dari berarti tidak ada yang kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena di sini kami ini orang sangat jenazah, kami info juga ikut.
apakah dia ikut imam apa ada yang membaca? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diulang sedikit ujungnya, Bu. Ujung pertanyaannya. Kami ini perempuan ikut mensolatkan jenazah, ikut imam kan kami keluarga. Tapi kami caranya ikut-ikut saja, tidak tahu bacaannya, caranya. Kalau imam Allahu Akbar kami ikut Allahu Akbar saja, tapi cara berikut bacaannya tidak tahu bagaimana itu. Itu yang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka walaupun salat jenazah itu mungkin sering kita lakukan, tapi sebaiknya sebelum pelaksanaan salat jenazah biasanya itu ada penyampaian-penyampaian tentang pelaksanaan salat jenazah. Yang pertama, kita beritahukan kepada jamaah ini jenazah adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, ini jenazah perempuan. Maka niatnya adalah usolli ala hadzal janazah atau hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Atau enggak perlu lafaznya juga enggak ada masalah. Ketika takbir Allahu Akbar, saya menyolatkan jenazah ini 4 takbir fardu kifayah makmum. 4 takbir fardu kifayah makmum. Kemudian selesai niat kita baca Al-Fatihah. Disunahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak disunahkan membaca surah. Tidak disunahkan membaca surah dalam salat jenazah. Baca Al-Fatihah, kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Takbir kedua, kita baca selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bagian tengah tasawuf akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai kalimat innaka Hamidum Majid. Kemudian kita takbir ketiga, kita baca doa untuk jenazah, khusus untuk jenazah. Ini adalah inti dari salat jenazah dan ini adalah takbir yang paling lama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa'izhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an wa lakkihi bi rahmatika ridhaka ya arhamar rahimin. Itu doa yang ringkas. Nah, yang panjangnya Allahumma hazza abduka wa ibnu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha ila dikil qabri. Itu saya tidak hafal doanya. Itu doa yang disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Tapi doa yang saya sampaikan tadi dari cukup panjang. Ini yang kita baca dan ini inti daripada salat jenazah itu sendiri. Inti daripada salat jenazah adalah doa pada takbir ketiga. Nah, selesai takbir ketiga, kita takbir keempat, baca Allahumma atarhimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian salam. Nah, salamnya ini disunahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh itu dalam mazhab Imam Syafi'i hanya dianjurkan untuk salat jenazah saja, tidak dianjurkan untuk salat wajib dan yang lain. Nah, insyaallah. Tapi kalau itu bagaimana kalau kami ikut imam saja dia masih dapat pahala? Kalau enggak hafal doanya enggak sah salatnya, Bu.
Minimal Allahumma firlahu saja. Takbir yang ketiga Allahumma firlahu, Fatihah pasti hafal. Innaka Hamidum Majid itu pasti hafal. Doa yang ketiga Allahumma firlahu, ini wajib dibaca. Tapi doa setelah takbir keempat enggak wajib. Maka ketika di Makkah itu takbir keempat langsung salam dia. Dia enggak baca lagi doa. Karena enggak wajib. Yang wajib itu doa yang ketiga itu. Kalau kita enggak hafal, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, dua saja. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu sampai imam takbir. Itu minimal. Tapi kalau diam saja berarti tinggal rukun salat jenazah yang satu. Rukun salat jenazah kan takbiratul ihram, Al-Fatihah, takbir kedua, salat kepada Nabi, takbir ketiga, doa untuk mayat, takbir keempat, salam. Ini rukun kaulinya. Nah, kalau kita nggak baca takbir ketiganya doanya, maka batallah salatnya. Tapi kalau kita baca Allahumma firlahu satu saja, itu sudah cukup. Nah, insyaallah. Masih ada lagi? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang muslim yang meninggal dan hendak dikirim ke kampung lalu diformalin, kira-kira hukumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa ulama tentang memindahkan jenazah itu sendiri, itu sebagian besar berpendapat nggak boleh. Itu memindahkan jenazah itu sendiri nggak boleh. Itu pendapat yang kuat. Kemudian yang kedua, mempermalin jenazah itu juga tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena merusak kehormatan daripada mayat itu sendiri. Walaqad karamna bani Adam. Demi sungguh kami muliakan manusia. Kalau dia kita permalin itu sama dengan yang lain jadinya. Jadi diawetkan. Maka ini dilarang. Maka masalah itu terjadi ketika kita melanggar aturan pertama. Kenapa mau dipermalin? Karena mau dipindahkan. Sementara ulama sini katakan nggak boleh dipindahkan. Maka di mana seseorang dia meninggal dunia, disitulah tempat yang semestinya dia dikebumikan. Karena walaupun pada hari ini kita berkumpul dengan keluarga di satu tempat, kalau amalnya tidak mengumpulkan di akhirat, tetap aja terpecah belah. Tapi kalau pada hari ini kita berpisah-pisah, ibunya lain makamnya, bapaknya lain lagi, anaknya lain lagi, tapi kalau amalnya sama-sama amal soleh, pasti Allah kumpulkan nanti. Jadi bukan masalah di mana kita dikebumikan, tapi permasalahannya dalam kondisi bagaimana kita dikebumikan. Jadi sebaiknya kita tetap berpegang pada pendapat jumhur ulama, tidak boleh memindahkan jenazah ke tempat yang lain. Sehingga tidaklah muncul masalah memformalin jenazah. Tapi ketika kita melanggar satu aturan, terlibatlah kepada kesalahan berikutnya. Kemudian sampai di sana terlibat lagi dengan masalah yang lain. Banyak nanti masalahnya kalau pelanggaran sudah dari awal dilakukan. Jadi sebaik-baiknya ya bikin surat wasiat dari sekarang lebih bagus. Kalau saya meninggal jangan dikirim ke mana-mana, dikebumikan di mana saya meninggal dunia. Kecuali kalau di tempat kita meninggal itu tidak ada tempat pengebumian orang Islam. Memang tidak boleh mengebumikan, memakamkan orang Islam di tempat perkuburan non-muslim. Memang tidak boleh. Karena dia akan terganggu nanti siang malam dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Khair insyaallah. Kira-kira kalau ada kejadian begitu, kita yang melaksanakan itu, apakah kita berdosa atau tidak? Karena kita di Baitur Rahman itu sering yang dikirim itu kita yang mandikan apa segala,
Nah, dipomali dulu baru dimandikan baru dikirim. Kira-kira yang pelaksana ini dapat dosa atau tidak? Masya Allah, tergantung kondisi dan keadaan. Kalau kita dipaksa untuk melakukannya dan kita tidak bisa mengelak, kita nggak berdosa. Tapi apabila kita sudah beritahu keluarganya begini anjurannya, atau kita bisa bersikap tegas, kalau mandiin saya, formalin kamu, bisa. Nah, pokoknya bagaimananya kita, dosa itu susah juga memutuskan berdosa atau tidak berdosa, karena kondisinya berbeda kadang-kadang. Ada kondisi kita berdosa, ada kondisi kita tidak berdosa. Nah, ketika kondisi kita berdosa, kalau kita mampu mencegahnya, kita buat juga berdosa. Tapi kalau kita sudah dipaksa, kita sudah sampaikan, kita sudah usahakan, tapi orangnya nggak bisa, bahkan akan menyebabkan lebih bahaya lagi, berkelahi jadinya misalnya. Oh, daripada itu kita kerjakan saja. Jadi hukum fikih itu melihat kepada kondisi dan keadaan. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan al-hukmu yajri ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jadi tidak bisa diputus berdosa atau tidak. Satu lagi mungkin masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ini saya lihat sama. Sama artinya begini. Di TPU itu seperti ajang kompetisi. Kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Membuat semen atau meninggikan kuburan. Nah, di situ ada ajang kompetisi. Bahkan, wah ini bagus, berarti tingkat sosialnya lebih tinggi. Kita sudah tahu berdosa. Tapi itu tetap dilakukan. Bahkan kita yang perantau-perantau ini, saya dihormati orang Jawa saja. Kita cuti menyempatkan untuk membuat bangunan kuburan itu, jubin kah apa, kijing kah apa, bahasa Jawanya itu. Kira-kira ini orang Islam ini sebenarnya sudah tahu atau tidak tahu atau malah tahu? Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kalimat-kalimat Allah yang dituliskan di semen itu. Ada di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat-ayat kursi di situ. Ini kan kira-kira menurut pandangan Islam ini dibolehkan atau tidak? Nah, terutama jamaah yang Masjid Al-Lisan ini, mudah-mudahan kita sadar itu. Kira-kira hukumnya seperti apa? Yang ketiga, mungkin rangkuman dari awal hingga akhir Pak Ustaz, seperti tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin dibuatkan suatu rangkuman hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting. Mungkin kita yang sudah uzur ini tidak bisa mungkin menghafal, mungkin dibuatkan suatu rangkuman sehingga akhir daripada Ramadan ini bisa kita baca ulang untuk kita amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jadi memang itulah problem masyarakat Muslim. Sebetulnya ada yang tahu sebahagian tempat, tapi dia kadang-kala malu untuk beritahu. Bahkan yang terjadi pada hari ini itu bukan dari kalangan masyarakat, tapi dari kalangan ustadz itu sendiri. Tidak punya prinsip dan pendirian kadang-kadang kita lihat.
Padahal dalam fikih Syafi'iyah ada dikatakan solat tarawih 4-4 tidak sah. Ada ustaz ceramah datang ke masjid, dia kalau itu dia ceramah imam sekalian. Dia tanya, bapak-bapak ini berapa? 22, 4-4. Kalau jamaah bilang 22, dia 22. Kalau bilang 4-4, dia 4-4. Jadi dia tidak ada penegasan hukum. Mungkin dia sudah belajar di kitab fikih, bahasanya fatwa Imam Jalaluddin, Imam Zainuddin Al-Malibari, 4-4 tarawih itu batal. Tapi karena entah kenapa, memang dalam zamannya mungkin, sehingga penceramah dikatakan dah seorang ustaz, dia ikut jamaah. Bukan menyampaikan apa yang dia tahu, tapi ikut apa keinginan jamaah. Ini permasalahan yang terjadi kadang-kala. Nah, begitu juga di sebagian tempat, kalau kita lihat itu kubur di semen, bahkan itu dari keluarga ustaz sendiri misalnya. Dia mendukung saja, padahal dia belajar tapi enggak mau menyampaikan atau tidak bisa menyampaikan atau kalah saing dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini juga problem. Nah, ketegasan untuk berpihak kepada yang benar itu yang sulit untuk kita dapatkan. Nah, ketegasan apa yang saya maksudkan? Seperti sikap yang dicontohkan oleh salah seorang sahabat Nabi ketika beliau datang ke rumah keponakannya main ketapel. Dikatakan, wahai keponakanku, ketapel itu dilarang oleh Nabi memainkannya. Kata, ya dibuang oleh keponakannya. Besok dia berkunjung lagi, ketemu lagi main ketapel. Kata dia, saya sudah pesankan kepada kamu sabda Nabi, tetap kamu langgar, saya enggak akan ngomong sama kamu sampai hari kiamat. Nah, gitu ketegasan yang kita jumpai. Tapi hal-hal ketegasan ini muncul kalau anak-anaknya merusak duniawinya. Ini bisa cekcok antara ayah dan ibu, ayah ibu dengan anak kalau anak merusak TV. Kalau anak merusak handphone hilang, dimarahi. Tapi kalau agama tidak. Kamu enggak sholat asar tadi, oh lupa. Ya sudah, senyum saja. Handphone kamu mana? Hilang. Nah, dimarahi. Jadi pandangan kita itu sendiri kadangkala masyarakat muslim menilai musibah akhirat itu sepele. Musibah dunia besar, karena semuanya ada satu kesepakatan, itulah yang terjadi. Sehingga satu orang yang menganggap itu salah, mau ngomong enggak didengarkan, kadangkala didengarkan pendapat orang awam, pendapat para ulama tidak lagi bisa diterapkan di tengah masyarakat. Ini salah satu kendala kenapa hukum tidak berjalan. Di kadangkala ada yang tahu, ada mungkin pura-pura enggak tahu, ada juga yang tidak tahu menahu. Nah, lengkap semuanya, Pak. Kemudian menulis ayat Al-Quran di maqam itu termasuk penghinaan. Kenapa dikatakan penghinaan? Kadangkala ada orang duduk di maqam tersebut, didudukin bismillah, didudukin kalimat Allah, dan itu tidak ada gunanya kepada jenazah. Tidak ada gunanya. Yang berguna kalau kita tanam pohon kecil di atas kubur, itu berguna. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada 2 kubur yang sedang disiksa dalam kuburnya. Alhamdulillah, yang ketiga insyaAllah nanti kita buat rangkuman materi. Ya, kalau materi solat secara lengkap itu sudah ada. Saya kirimkan ke Bapak. Kemudian penyelenggaraan jenazah satu lengkap juga sudah ada. Kalau materi maghrib, mungkin itu kan motivasi saja, atau kalau bisa nanti juga dikumpulkan, insyaallah mohon doanya semoga bisa terrealisasi. Demikian insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Allah menjaga kita. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, kepada Pak Ustaz untuk sementara dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum
كما ربونا صغارا لمشايخنا معلمينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والمحن والفتن عن بلدنا هذا خاصة وبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.